Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai studi kasus UMKM Bakso MM atau Bakso Memang Mantul. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama ada Dela Azahra, kemudian ada Muhammad Farel, dan saya sendiri Syakila Putri Nansya. Slide ini kami akan membahas mengenai profil UMKM Bakso MM atau Bakso Memang Mantap. Produk yang mereka buat ialah bakso, kemudian lokasi pemasaran produk itu ada di seluruh daerah Buah Batu. Mereka itu memiliki 3 rumah produksi. Untuk rumah produksi pertama ada di Komplek GBA 2, Blok D1 nomor 30 dengan jumlah pekerja 13 orang, dan rumah produksi kedua ada di Komplek GBI Blok C dengan jumlah pekerja 8 orang, dan rumah produksi ketiga ada di Jalan Cijaura nomor 214 dengan jumlah pekerja 17 orang. Mereka memiliki jumlah penyalur 42 gerobak dan jumlah pendapatan per gerobak kurang lebih 100.000. Untuk sistem pendapatannya yaitu untuk pemilik 25% dan penyalur 75% dari pendapatan per hari. Untuk slide yang berikutnya, di sini ada peta logistik. Di sini ada bagian supplier. Di bagian supplier itu ada pemasok daging, kemudian grosir bumbu, dapur, dan grosir kelontongan. Nah, dari supplier ini kemudian diproses, dikirim ke manufaktur, yaitu ke rumah produksi. Nah, di rumah produksi ini ada finishing bakso, kemudian pengolahan adonan, pengolahan daging, dan pengolahan kuah bakso. Setelah mereka melakukan pembuatan bakso, kemudian pihak manufaktur pun menyalurkannya kepada penyalur. Mereka memiliki 38 gerobak. Kemudian 38 gerobak ini menjualkannya kepada konsumen. Untuk selanjutnya di sini ada scientific management. Setelah berdiskusi, akhirnya kelompok kami menentukan 3 poin penting dalam scientific management. Yang pertama, teori ini memperlakukan manusia seperti mesin, serta mengasumsikan bahwa para pekerja hanya akan dipuaskan oleh uang saja. Yang kedua, manajemen ilmiah menciptakan sentralisasi kekuasaan karena memisahkan tanggung jawab manajer dan tanggung jawab karyawan. Untuk poin ketiga, teori ini pada beberapa kasus cenderung terlalu ilmiah disebabkan karena ada beberapa pekerjaan yang tidak mutlak harus selalu diselesaikan secara metode ini terus gitu. Kemudian selanjutnya kajian pustaka dari Administrative and Behavior Management. Administrative and Behavior Management adalah sebuah sistem manajemen yang berisi tentang hubungan antara attitude pekerjaan dan produktivitas. Secara pengertian yang lebih mudah, behaviors merupakan metode yang mencoba menganalisis hubungan motivasi pekerja dan produktivitas kerja. Itu menurut Frederick Herzberg. Jadi, ABM atau Administrative Behavior Management itu adalah sikap pemilik usaha untuk merangkul, memberi rasa aman, memberi rasa nyaman kepada pekerja, sehingga pekerja termotivasi untuk melakukan kerja dengan baik. Untuk slide berikutnya, di sini ada manajemen science. Di sini kami memutuskan untuk menjelaskan mengenai kontribusi manajemen sains itu sendiri. Sebelumnya mohon maaf, di sini ada kesalahan pengetikan. Nah, di sini ada kontribusi manajemen sains. Yang pertama itu dengan pendekatan manajemen sains memungkinkan untuk memproduksi barang secara cepat dan dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk mendorong pendekatan rasional untuk memecahkan masalah. Nah, pendekatan rasional ini tuh kebagi jadi 3 lagi. Yang pertama, untuk mengembangkan analisis kerja, pekerjaan dipecah-pecah menjadi kecil. Yang kedua, metode terbaik dan tercepat dipelajari. Dan yang ketiga, mengenali differential rate system. Setelah kami berkunjung ke UMKM dan melakukan wawancara, kami telah menentukan permasalahan logistik atau supply chain UMKM tersebut yang telah pihak UMKM itu paparkan. Yang pertama adalah material handling. Ukuran kinerja dari material handling adalah tidak mengalami kerugian dalam proses produksi ini. Maksudnya adalah UMKM Bakso MM
itu membeli bahan baku sehari dan langsung diolah supaya baksonya menjadi fresh. Dan masalahnya itu, dari proses aktivitas operasional ini, bakso MM mengalami pembengkakan biaya pada aktivitas produksi. Maka dari itu, ukuran kinerjanya itu tidak mengalami kerugian dalam proses produksi ini. Maksudnya, pihak bakso MM dapat menangani bahan baku itu dengan baik dan benar, sehingga bahan baku yang dibeli itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Dan bahan baku itu tidak basi, sehingga bahan bakunya itu dapat tertangani dengan baik dan menghasilkan bakso yang bermutu. Kemudian ada forecasting. Ukuran kinerja dari forecasting, adonan yang diolah cukup, tidak sisa dan tidak kurang. Masalah dari forecasting ini, jumlah pelanggan yang tidak menetap setiap harinya. Karena jumlah permintaan pelanggan yang tidak menetap setiap harinya, sehingga pedagang kesulitan untuk memperkirakan berapa bahan baku yang akan diproduksi. Maka dari itu, tujuan dari forecasting adalah menghasilkan adonan yang tidak kurang atau tidak lebih. Kemudian yang ketiga adalah facility location. Ukuran kinerjanya adalah lokasi yang nyaman di segala cuaca dan tempat parkir yang luas. Masalah dari ini awalnya adalah pedagang hanya mengandalkan gerobak saja. Karena pedagang hanya mengandalkan gerobak saja, membuat konsumen menjadi kesulitan untuk makan, sehingga konsumen menjadi memikirkan ulang untuk makan di tempat tersebut, sehingga itu sama saja kayak tidak menarik pelanggan. Baik, di slide ini saya dan Della akan memaparkan perbaikan kinerja logistik yang akan dihadapi UMKM Bakso MM menggunakan 3 metode. Metode pertama ada scientific management, metode kedua ada administratif dan behavior management, metode ketiga ada manajemen science. Baik, untuk scientific management dari material handling, yaitu memperluas target pasar dengan memanfaatkan pekerja yang menjadi penyalur agar bakso dijual di luar daerah Buah Batu. Kemudian untuk scientific management dari forecasting, ialah para penyalur dibina untuk memperkirakan jumlah pelanggan setiap harinya. Kemudian untuk scientific management facility location, yaitu para penyalur dilatih untuk membentuk tenda portable agar ketika hujan penjualan bakso akan tetap berjalan. Kemudian setelah kami tadi menentukan masalah, kami melakukan usulan perbaikan. Pada bagian ini, yang pertama itu adalah material handling. Material handling tadi kan ukuran kinerjanya dapat menangani dan memilih bahan baku dengan harga yang terjangkau. Terus masalahnya itu, dari proses aktivitas operasional ini, Bakso MM mengalami pembengkakan biaya pada aktivitas produksinya. Sesuai penuturan Pak Asep, pemilik Bakso MM, bahwa kegiatan produksi dilakukan setiap hari, agar dapat menghasilkan produk fresh setiap hari. Maka, usulan perbaikan melalui sistem ABM yang dapat dilakukan adalah memberikan ongkos perjalanan kepada pekerja yang menyalurkan bakso ke berbagai daerah agar penyalur termotivasi semangat untuk memperluas target pasar sehingga produk dapat terjual semua. Kemudian, masalah aktivitas forecasting, kan ukuran kinerjanya adonan yang diolah cukup, tidak sisa dan tidak kurang. Masalahnya itu jumlah pelanggan yang tidak menentu setiap harinya. Maka usulan perbaikan yang bisa diberikan melalui metode ABM itu tidak ada. Kemudian yang ketiga adalah facility location. Ukuran kinerja dari facility location adalah lokasi yang nyaman di segala cuaca dan tempat parkir yang luas. Kemudian masalahnya itu pedagang hanya mengandalkan gerobak saja, sehingga pelanggan kepanasan dan kehujanan, dan tempat parkir yang sempit.
Usulan perbaikan melalui ADM adalah memberikan tempat istirahat yang nyaman bagi penyalur bakso di pangkalan gerobaknya agar penyalur yang juga merasakan rasa nyaman. Jadi selain pelanggannya yang nyaman karena sudah diberikan tenda dan parkir yang luas, penyalur juga harus diberikan tempat yang nyaman supaya dapat melayani pelanggan dengan baik. Baik, di sini ada manajemen sains dari material handling, yaitu menurunkan jumlah produk. Agar penurunan biaya efektif dan mudah tercapai, UMKM dapat menurunkan jumlah produk yang dipasarkan. Karena jika UMKM hanya menurunkan biaya produksi dan harus tetap menjaga kualitas produk, maka akan sangat sulit. Namun, dalam menurunkan jumlah produk, UMKM juga harus menyesuaikan dengan ketersediaan biaya produksinya. Kemudian untuk manajemen sains dari forecasting ialah melakukan perkiraan akurat tentang permintaan sebelum membeli bahan baku. Kemudian untuk manajemen sains dari facility location ialah memilih lokasi yang strategis dan luas sehingga dapat didirikan tenda dan tempat parkir juga menjadi luas. Baik, dalam studi kasus UMKM Bakso MM, kelompok kami mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa administratif dan behavior management menjadi salah satu metode yang paling cocok dengan UMKM Bakso MM sesuai tujuan pemilik Bakso MM, yaitu ingin membuka peluang usaha seluas-luasnya dan memakmurkan para pekerja. Kalau untuk scientific management itu kurang cocok menjadi solusi atas permasalahan logistik karena bertentangan dengan tujuan pemiliknya. Terus untuk manajemen sains pun tidak dapat direalisasikan karena sesuai penuturan pemilik Bakso MM, pekerja ataupun penyalur Bakso MM rata-rata berpendidikan rendah dan banyak yang sudah lanjut usia yang tidak mengerti tentang internet. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa scientific management tidak dapat direalisasikan karena menggunakan metode matematika. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.